itu. Oke. Oke. Selamat malam kepada rekan-rekan guru sekalian. Pada pertemuan malam ini atau sore ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Namun sebelumnya, mari kita awali kegiatan ini dengan doa. Berdoa akan saya pimpin langsung. Bagi yang dengan agama Islam, bagi yang berkepercayaan yang lain, disilahkan menyesuaikan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu guru, sebelum kita mulai, mari selalu kita utamakan menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan kita, di mana kita ketahui bahwasanya di Kota Jayapura ini sudah mengalami zona merah, bahkan hampir memasuki zona hitam. Dalam arti bahwasanya COVID-19 di kota kita ini yang kita tinggali, kita cintai ini sudah mengerucut tajam peningkatan penyebaran COVID-19. Maka dari itu selalu gunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, taati protokol kesehatan. Demikian, mari kita membahas pokok bahasan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Sabar Bapak Ibu ya, saya coba tampilkan. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwasanya di kurikulum 13 kita mengenal selain kita mengenal pelajar berkarakter, selain kita memberikan ilmu kepada mereka, kita juga harus menciptakan seorang pelajar yang memiliki karakter yang baik dalam segala bidang, keagamaannya, ilmunya, dan keterampilannya. Namun, pada program sekolah penggerak kita mengenal dengan istilah pelajar Pancasila. Yang mana seorang pelajar Pancasila harus memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di mana kita lihat rangkaian bagannya seperti ini. Yang pertama adalah titik fokusnya pada pelajar dengan 6 fase, 6 tingkatan pencapaian. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan mempunyai kreativitas atau kreatif. Yang pertama adalah, pokok bahasan yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di mana setiap pelajar tentu hendaklah dia memiliki agama dan mentaati semua aturan agama yang dia percayai. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang pertama adalah tentunya dia beragama, akhlak agama. Kemudian akhlak pribadi memiliki ciri khusus bahwasanya dia memiliki kepribadian yang baik. Kemudian akhlak kemanusiaan memiliki empati. Yang keempat, akhlak kepada alam. Salah satu contohnya yang sederhana adalah kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Kemudian akhlak bernegara, memiliki jiwa patriotisme, jiwa tanah air. Kemudian pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Artinya apa? Bahwasanya pelajar Indonesia, apalagi yang tinggal di Papua, yang notabene-nya adalah campuran dari beberapa suku yang ada di Indonesia, dari manapun, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, bahkan dari daerah manapun kita bisa temukan di kita punya kota tercinta ini, maka kita hargai, kita hormati kebiasaan mereka yang baik, kebiasaan daerah mereka yang baik, kita ambil, kemungkinan akan melahirkan akulturasi, perpaduan budaya antara kita dengan budaya yang lain, maka kita harus tetap saling menghargai. Dengan catatan bahwasanya itu tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa kita. Elemen kunci yang ada pada kebinekaan global ini adalah yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultur, dan berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Lanjut. Yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ini adalah ciri khas bangsa Indonesia, bergotong royong dalam hal kebaikan. Elemen kunci dalam gotong royong adalah yang pertama adalah kolaborasi atau kerjasama. Yang kedua, kepedulian, empati.
Yang ketiga adalah berbagi. Berikutnya, profil pelajar Pancasila berikutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi seorang pelajar Pancasila, seorang pelajar Indonesia yang berjiwa Pancasila hendaknya apapun yang dia hasilkan, yang dia perbuat, dia siap mempertanggungjawabkannya. Elemen kunci dari mandiri ini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian regulasi atau perubahan diri. Langkah ke berikutnya adalah pelajar Pancasila yang kelima adalah berpikir atau bernalar kritis. Seorang pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi serta menyimpulkannya. Jadi, seorang pelajar tentu hendaklah dalam melihat situasi atau melihat sebuah masalah, dia harus mencermati sebelum mengambil tindakan yang lebih ke depan lagi. Elemen kunci dari bernalar kritis ini adalah yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksikan pemikiran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Mohon maaf, ini ada penulisan nomor, salah penulisan nomor. Yang keempat adalah mengambil keputusan. Jadi seorang pelajar, bagaimana? Kameranya off. Mohon maaf, yang saya punya Pak. Ya, oke. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih atas instruksinya. Berikutnya adalah yang terakhir, pelajar yang kreatif. Profil pelajar Pancasila yang terakhir adalah kreatif. Seorang pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Tentunya di sini seorang pelajar dituntut mempunyai ide-ide atau gagasan yang baik, sehingga bisa dilakukan atau bisa ditiru atau bisa digunakan sebagai referensi oleh orang banyak, dan itu bermanfaat tentunya. Elemen kunci dari kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya gagasan itu tentunya bukan plagiat atau menjiplak atau meniru gagasan orang lain. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Saling berkaitan, bahwasanya gagasan dan karya yang dihasilkan dari gagasan tersebut harus murni dari dirinya dengan pengalaman-pengalaman belajar yang lain. Sampai di situ penjelasan dari saya. Mungkin ada masukan atau pertanyaan, saya silahkan sebelum kita lanjutkan kepada sesi yang berikutnya. Terima kasih Pak. Mari silakan Pak Nardi. Untuk masukan saja. Siap. 1 dan untuk pertanyaan 1. Untuk masukan bahwa memang
untuk profil pelajar Pancasila ini nantinya akan dimasukkan dalam penilaian dan tidak terpisahkan dalam pembelajaran. Terus untuk pertanyaannya, apakah nanti dari 6 profil pelajar Pancasila itu dalam pembelajaran dimasukkan semua atau bisa diambil sebagian, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam proses pembelajaran, kita hanya diwajibkan memuat 3 dari 6 ranah yang ada profil pelajar Pancasila. Kita cukup mencantumkan 3. Kalau lebih boleh, silahkan. Sesuai dengan pembelajaran yang diterapkan. Demikian. Mungkin ada yang lain, Pak Faisal? Siap, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih banyak. Pada sesi ini saya ucapkan kepada bapak-bapak sekalian, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan bapak-bapak sekalian dan dapat diterapkan di tempat kerja kita. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi dan mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan tutur kata dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Siap. Terima kasih.